Evaluasi Pengelolaan Sampah Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menunjukkan bahwa Indonesia menghasilkan 34,85 juta ton timbunan sampah pada tahun lalu 2022. Dari total tersebut ada 12,13 juta ton sampah per tahun yang tidak dikelola. 5 Juni diperingati sebagai Hari Lingkungan Hidup Sedunia. Ironis, kondisi laut Indonesia kini berada dalam situasi kurang beruntung. Beberapa titik sudah jadi Di lingkungan kita, seringkali kita melihat orang yang buang sampah sembarangan, padahal tempat sampahnya cuma beberapa langkah aja. Nah, perilaku seperti itu termasuk dalam patologi sosial. Seperti di lingkungan kos saya sekarang ini, sampah berserakan di mana-mana. Patologi sosial adalah penyakit sosial yang muncul karena perilaku manusia yang menyimpang dari norma dan nilai masyarakat. Nah, sampah bisa menjadi bagian dari patologi sosial bukan karena sampahnya, tapi karena perilaku masyarakat terhadap sampah itu sendiri. Ketika orang membuang sampah sembarangan, tidak peduli lingkungan, dan saling menyalahkan tanpa tindakan nyata, itu menunjukkan penyimpangan sosial dan kurangnya tanggung jawab bersama. Perilaku ini menimbulkan dampak sosial seperti penyakit, bau yang tak sedap, dan lingkungan yang kotor. Jadi, penting bagi kita untuk menumbuhkan kesadaran sosial dan disiplin dalam mengelola sampah agar tercipta masyarakat yang bersih, sehat, dan berbudaya. Bisa kita lihat di belakang saya ada banyak sampah yang berserakan dan tidak ditempatkan di tempatnya, dan itu membuat teman kos lainnya merasa tidak nyaman. Di sini saya akan mewawancarai teman kos saya tentang tanggapan dia mengenai perilaku tetangga kos lainnya dalam membuang sampah sembarangan atau tidak menempatkan sampah pada tempatnya, dan ini membuat kita semua tidak nyaman berada di lingkungan kos yang sama. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Maaf ya Kak, mengganggu waktunya sebentar. Saya punya tugas untuk mewawancarai orang-orang tentang sampah yang berserakan ini. Sebagaimana kita lihat di area kita ini banyak sampah yang berserakan dan mungkin itu sangat mengganggu kenyamanan kita dalam beraktivitas. Kalau menurut Kakak nih, dari yang Kakak rasakan selama ini, apakah Kakak nyaman dengan sampah-sampah yang berantakan dan berserakan ini? Tentu saja tidak nyaman Kak, karena sampah yang berserakan itu mengganggu saya dari baunya, tidak enak dipandang oleh mata gitu. Oh iya, emang kayak gitu ya Kak. Terus apakah Kakak punya solusi untuk sampah-sampah ini? Solusi dari saya itu kita membutuhkan kayak Bapak Kos untuk membantu kita mengorganisir terhadap sampah yang berserakan dan kesadaran dari individu masing-masing. Itu saja Kak. Ya. Terima kasih Kak. Mungkin dampak untuk Kakak sendiri dari sampah yang berserakan ini apa? Misalnya Kakak pernah sakit akibat sampah itu? Kalau sakit sih nggak pernah, tapi kalau dampaknya kayak banyak nyamuk, baunya itu kemana-mana, nggak enak, nggak sedap untuk. Terima kasih ya Kak atas waktunya, maaf mengganggu. Terima kasih.